Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba 'amalin yaqaribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan liqa kita pada kesempatan pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kesehatan dan juga keberkahan umur serta perlindungan Allah kepada kita semua. Yang pada hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam majelis secara online ini, ya, yang mana pada saat ada orang-orang yang kemudian sekumpulan orang-orang ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang-orang yang salih, dan bukan hanya itu saja, tetapi mereka berusaha menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lihat, maka Allah akan menepati janji yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Apa janji Allah? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah. Apabila ada di suatu negeri, di suatu tempat, di suatu daerah yang mana ada sekumpulan orang-orang di dalam sana, mereka ini bukan hanya beriman saja, namun mereka pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beriman, tapi mereka bertakwa juga. Bertakwa juga. Maka kata Allah, janji Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi bagi mereka semua. Masya Allah. Kita sekarang tentunya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini pun kita masih menghadapi ujian yang luar biasa, ya, yang mana ujian ini ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Maksudnya wabah yang ada pada saat ini itu ternyata bukan wabah seperti biasanya. Karena apa? Karena wabah yang ada saat sekarang ini adalah wabah yang penyebarannya itu mirip dengan taun. Taun, ya. Taun. Bukankah ini juga termasuk taun, Ustaz? Ini bukan taun. Kenapa bukan taun? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, ya, taun itu atau wabah taun itu adalah suatu wabah yang memang menjangkiti atau seluruh bagian dunia ini terkena, namun wabah tersebut tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Sebagaimana Dajjal, ya. Jadi tidak bisa masuk ke Mekah dan ke Madinah. Nah, sekarang ini COVID ini masuk ke Mekah dan ke Madinah masuk, ya. Sehingga dia tidak bisa disamakan dengan taun. Kalau taun, orang yang terkena wabah taun, maka dia wafat secara syahid. Syahid pada saat terkena taun. Tapi pada saat terkena COVID, kita husnuzan kepada Allah bahwa Allah akan tetap menganugerahkan kematian secara syahid, terutama kepada
saudara-saudara kita yang berjuang di garda depan. Para dokter, para perawat, begitu ya. Yang mana mereka berjuang di garda depan, mereka berjuang untuk kemudian berikhtiar merawat saudara-saudara lain yang terkena virus COVID-19 ini, ya, sehingga mereka akhirnya terpapar dan mereka wafat dalam menjalankan tugasnya, maka itu jelas mereka akan dianugerahi dengan kematian secara syahid. Berjuang mereka. Nah, terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain yang mereka hanya terkena saja? Ya, insya Allah kalau mereka wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, dan kita tetap bermohon dan berharap kepada Allah agar kemudian Allah menganugerahkan kematian yang syahid juga kepada mereka-mereka. Nah, namun di sini ada perkara fikih yang kemudian perlu kita perhatikan. Kalau seandainya orang-orang yang wafat terkena COVID itu, ya, tidak bisa dihukumi dengan kematian secara syahid. Jadi tetap harus dihukumi dengan kematian secara biasa. Dalam arti mereka harus kemudian tetap dibersihkan, dimandikan, disucikan, begitu ya. Kalau tidak bisa dengan air, maka dengan tayamum, begitu. Ya. Dan mereka kemudian dimakamkan dalam keadaan ditutup dengan kain kafan dan lain-lain. Seperti layaknya kita mengikuti yang namanya daurah mengenai pemandian mayat. Dari mayit itu dimandikan, kemudian dikafankan, dan bagaimana kemudian cara dikuburkan. Begitu. Ya, jadi mengikuti seperti apa-apa yang berlaku biasanya. Berbeda dengan orang-orang yang wafat secara syahid. Kalau orang-orang yang wafat secara syahid, maka mereka bisa langsung dikuburkan saja seperti itu. Tidak perlu dimandikan. Jadi dikuburkan saja. Bahkan dengan baju-baju yang berdarah-darah itu bisa langsung dikuburkan. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan para asatidz. Saya banyak mendengar bahwa banyak ustadz-ustadz juga yang mengatakan ini wafatnya syahid, terkena wabah ini, maka kuburkan secara syahid, tidak apa-apa. Namun, kami agak sedikit berbeda pendapat, dan alhamdulillah ternyata beberapa waktu yang lalu pendapat yang kami ambil, itu kemudian diamini oleh pendapat dari Dr. Zakir Naik. Jadi ada satu video tentang Dr. Zakir Naik, saya pun diberikan video itu oleh diberikan oleh istri waktu itu, dan di dalam video tersebut Dr. Zakir Naik mengatakan hal yang sama dengan apa yang kami sampaikan. Maksudnya pendapat yang kami kemukakan. Karena waktu itu ada pendapat dari salah seorang guru mengatakan bahwa terkena COVID ini syahid, maka dia bisa dikuburkan dengan cara kematian yang syahid. Pada saat saya mendengarkan ini, ada yang kurang pas bagi saya, begitu ya, kurang pas, sehingga kemudian kami mencari referensi-referensi yang ada dan menemukan tentang hadis tersebut, hadis Dajjal yang tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Begitu juga dengan wabah atau taun pun tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Nah, dalil inilah yang kemudian mementahkan pendapat bahwa orang yang terkena COVID ini bisa dihukumi dengan orang yang mati secara syahid, begitu. Ya, ini sependek pengetahuan kami. Dan ternyata kemudian Dr. Zakir Naik pun mengatakan bahwa kita tidak bisa menghukumi yang namanya kematian secara COVID ini dengan hukum kematian secara syahid. Ya, tidak. Karena apa? Beliau karena dokter, jadi beliau kupas lebih lanjut lagi mengenai kata-kata di dalam redaksi tersebut dan juga apa yang membedakan. Ternyata kami pun baru mengetahui ini, ilmu ini didapat dari Dr. Zakir Naik, ya. Kami baru mengetahui bahwa yang dinamakan dengan taun itu ternyata, ya, itu nanti dihasilkan oleh bakteri. Jadi penyakit yang dihasilkan oleh bakteri, bukan dari virus. Jadi taun itu dari bakteri, bukan dari virus. Subhanallah, Masya Allah. Ini pun kami baru mengetahui kemarin. Dikupas dengan baik sekali oleh Dr. Zakir Naik. Ya. Ternyata dengan adanya yang namanya wabah ini, ada ilmu yang bisa kita ambil di dalamnya. Hikmah sudah jelas. Hikmahnya berupa apa? Macam-macam. Berupa untuk menebalkan keimanan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak pernah kita
merasa lebih dekat kepada Allah itu selain belakangan-belakangan ini, apalagi pada bulan Ramadan kemarin, plus masih ada wabah ini, Masya Allah, Subhanallah. Nah, dari situlah kemudian kita merasa, bahkan kemudian kami berpikir, jangan-jangan ini bukan ujian. Jangan-jangan kalau kita lihat-lihat, ini merupakan suatu nikmat. Nikmat dari Allah. Karena luar biasa. Yang kita rasakan, yang kita dapatkan, apalagi kalau dari kacamata dakwah ya, dari kacamata dakwah, maka ternyata dengan adanya COVID ini, gaung dakwah itu malah lebih luas, luar biasa. Luas. Yang tadinya tidak bisa menyentuh beberapa kalangan, ini malah sekarang bisa menyentuh semua kalangan, semua lini, dan tidak terikat dengan ruang dan waktu itu. Sehingga dengan adanya teknologi, ya dakwah ini malah bisa lebih menggaung lagi. Kalau seandainya tidak ada COVID, Allah tidak turunkan COVID ini, ya, maka para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri, dimanapun mereka berada, kayaknya nggak mungkin membuat kajian online, yang mana kajian online ini, mereka awalnya menggagas kajian ini karena kemarin, Ramadan mereka tidak bisa pulang ke tanah air. Sehingga pada saat mereka tidak bisa pulang ke tanah air, mereka bikin kajian ini untuk menguatkan hati mereka. Jadi ada yang di Amerika, ada yang di UK, ada yang di Australia, ada yang di Qatar, yang di Belanda, banyak sekali mereka, banyak sekali. Dan pada saat ngaji pertama kali, itu Alhamdulillah, Allah berikan yang namanya cahaya hidayah di dalam diri mereka, di dalam hati mereka. Sehingga saat itu pun mereka mengatakan, ini nih, kita perlu seperti ini, kita butuh ini. Karena orang-orang dan teman-teman yang mungkin pernah merasakan kuliah di luar negeri ya, itu pastinya akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kami pernah rasakan juga, bahwa apa? Bahwa kita itu ngerasa ya, kalau pada saat kita kuliah di luar itu jauh sekali dari Allah, kecuali kuliahnya kuliah keagamaan di Al-Azhar, di Mesir atau di Ummul Qura, di Mekah atau di Madinah, itu berbeda ya. Tapi pada saat mereka kuliah di Amerika, di Belanda, Australia begitu, maka ini akan terasa sekali. Terasa sekali bahwa untuk menegakkan syariat, apalagi menegakkan sunnah, menegakkan syariat yang wajib-wajib saja, itu perlu perjuangan yang luar biasa, teman-teman. Apalagi untuk menegakkan yang sunnah-sunnah. Gitu ya. Untuk yang wajib-wajib saja, itu luar biasa. Contoh, salah satu contoh dari pertanyaan yang kemarin timbul, ada seorang yang kuliah di Inggris kalau saya tidak keliru. Beliau mengatakan begini, Ustadz, kalau seandainya saya sedang sholat, jadi pertanyaan ini terpicu oleh penjelasan saya mengenai pada saat sholat kita dalam keadaan terancam, seperti saudara-saudara kita di Uyghur itu, mereka kemudian untuk melindungi dirinya, dalam arti untuk menjaga keselamatannya, maka mereka tidak bisa menampakkan gerakan sholatnya, sehingga mereka hanya sholat dengan menggunakan isyarat saja, dengan kedipan mata mereka. Itu mereka dalam rangka sholat itu. Ya. Karena apa? Kalau seandainya diangkat tangannya, maka akan dibunuh, akan disiksa oleh penjaga-penjaga yang ada di sana. Ini berita yang kita dapatkan dari mereka-mereka yang selamat keluar dari camp Uyghur itu. Nah, saat itu kemudian anak muda ini bertanya kemudian, yang sekolah di Inggris ini, dia mengatakan, Ustadz, kalau seandainya saya naik bis, lagi sholat ini memang waktunya itu tidak sempat, dan saya harus melakukan sholat di atas kendaraan, yaitu di dalam bis. Saat saya melakukan gerakan sholat, tiba-tiba ada yang naik. Dan yang naik ini berbeda-beda, Ustadz, orangnya. Kadang-kadang ada yang mabuk, kadang-kadang ada yang rasis, macam-macam itu. Dan dia bertanya, boleh nggak Ustadz, kalau seandainya pada saat saya sholat, ternyata kemudian ada yang naik dan modelnya yang seperti itu, bolehkah kemudian saya tidak melakukan gerakan sholat, ya, dan saya hanya melakukan isyarat saja? Karena saya merasa jiwa saya terancam. Nah, ini ada satu gambaran, suatu potret bahwa apa? Bahwa saudara-saudara kita yang mencoba untuk menjalankan ketaatan dan melakukan ibadah-ibadah secara istiqamah di negara orang,
itu ternyata mempunyai tantangan-tantangan yang luar biasa. Tantangan-tantangan yang nggak bisa kita anggap remeh sebetulnya. Nggak bisa dianggap remeh. Dan yang namanya diskriminasi ini ternyata sudah ada dari dulu. Dari dulu sekali sudah ada. Dari awal, bahkan ya, bahkan pada saat penciptaan manusia, saat itulah sudah terjadi peristiwa yang namanya peristiwa diskriminasi. Ada peristiwa diskriminasi di sana. Betul. Bukankah kemudian pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, saat itu terdapat dua makhluk pendahulu dari manusia, yaitu malaikat dan jin. Malaikat dan jin. Nah, pada saat Adam alaihissalam diciptakan, maka Allah perintahkan kepada malaikat dan jin untuk sujud penghormatan kepada Adam. Saat Allah memerintahkan, maka mereka pun sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Mereka semua sujud. Dan ingat kata Allah pada saat kami mengatakan kepada para malaikat, diperintahkan kepada malaikat dan para jin, bangsa jin itu, untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka mereka pun langsung sujud, illa iblis. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Ini dia. Nah, makhluk sebelumnya itu hanya ada malaikat dan jin. Kok tiba-tiba di ayat ini Allah sebut lagi satu nama baru, yaitu iblis. Siapa iblis ini? Dalam surat Al-Baqarah itu kemudian tidak disampaikan siapa iblis itu. Tidak dilanjutkan. Hanya kemudian kalimat selanjutnya adalah aba wastakbara. Yang namanya iblis itu mereka enggan dan kemudian mereka takabur, mereka sombong. Sombong. Nah, kalimat yang menjelaskan atau ayat yang menjelaskan tentang iblis ini adanya di surat Al-Kahfi di ayat ke-50 dengan redaksi yang mirip di depannya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ternyata yang namanya iblis ini bukan makhluk baru. Yang namanya iblis ini ternyata adalah kana minal jinni. Mereka itu sebagian dari jin. Jadi tidak seluruhnya. Sebagian dari bangsa jin, yang mana sebagian dari bangsa jin ini ternyata hatinya dihinggapi oleh penyakit hati yang luar biasa. Penyakit hati yang bisa dibilang penyakit hati yang paling kuno, yang paling pertama kali muncul, yaitu apa? Hasad. Iri dengki. Pada saat hasad itu bisa muncul, karena yang membersamai hasad itu biasanya adalah kibrin, yaitu sombong. Orang itu bisa iri dengki kepada seseorang pada saat apa? Pada saat dia itu merasa lebih baik dari orang yang dia iri dan dengki tersebut. Karena pada saat Allah bertanya di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf, Allah bertanya, qala ma mana'aka 'ala tasjuda iz amartuk, kata Allah. Allah mengatakan, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Kenapa kamu nggak mau sujud? Padahal aku yang memerintahkan engkau untuk bersujud, kata Allah. Aku yang memerintahkan engkau untuk bersujud. Qala, kemudian iblis menjawab, ana khair minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku tuh lebih baik dari dia. Aku kan diciptakan dari api, dia kan dari tanah. Kenapa kemudian api itu harus sujud kepada tanah? Lupa. Yang dilanggar adalah perintah Allah. Dia hasad terhadap Adam alaihissalam, tetapi kemudian dia sombong terhadap perintah Allah. Allah pun tidak didengarnya lagi. Subhanallah. Dan Allah mengingatkan kepada kita, memperingatkan kita dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula." Janganlah kalian berjalan dengan sombong di muka bumi ini, kata Allah. Karena sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah bisa menjulang setinggi gunung. Jangan sombong. Ini penting sekali. Kenapa?
Karena Allah membenci orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah, dia akan masuk surga kata Rasulullah SAW. Ya, man kana min qalbi misqala dzarratin minal kibri. Yang mana di dalam hatinya itu ada sedikit saja, atau sekecil yang namanya zarah begitu ya. Ya, misqala dzarratin, zarah. Kalau kita bilang yang paling kecil itu kan partikel lah, paling kecil, nempel kesombongan itu di dalam hati kita, la yadkhulul jannah kata Rasulullah. Enggak bakal masuk surga. Enggak bakal masuk surga. Subhanallah. Nah, inilah kenapa kemudian kita harus terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk terus kepada kita. Agar kemudian Allah pun membimbing setiap langkah kita. Agar kemudian Allah mengingatkan kita pada saat mungkin hati ini sedang jumawa-jumawanya, pada saat mungkin kita merasa kita ini sedang berhasilnya, ya, kita lupa bahwa keberhasilan kita, ya, dalam setiap apapun yang ada di dunia ini, maka cara atau satu-satunya cara agar kemudian keberhasilan ini bisa menjadi barakah pada saat kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan cara menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan cara menambah ketaatan. Ini bukan hanya bersyukur saja. Mengucap alhamdulillah itu sudah baik, itu sudah luar biasa. Memang betul. Akan tetapi setelah dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bagaimana ketaatan dia kepada Allah? Apakah dia kemudian lebih kemudian menambah ibadah-ibadah dia, atau jangan-jangan tidak? Atau jangan-jangan saking seringnya dia diberikan keberhasilan, saking tenangnya hidup dia, maka jangan-jangan dia ini sekarang sudah mencapai kepada titik jenuh dari kehidupannya. Padahal berhasil. Ada orang berhasil tapi merasa jenuh sekali. Ada orang berhasil tapi merasa hampa. Kalau orang yang gagal, kalau orang yang merasa hidupnya penuh dengan ujian, ya, itu sampai ke titik jenuh, kita masih bisa mengatakan, oh iya, wajar dia. Kenapa? Dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan penuh dengan ujian-ujian, wajar dia merasakan seperti itu. Tapi yang anehnya adalah pada saat seseorang yang secara zahir dia sukses. Secara kehidupan, dengan kasat mata kita lihat hidupnya tenang. Ya. Dia punya istri yang baik di mata kita juga. Punya anak-anak yang sehat dan baik. Punya tempat tinggal yang bagus sekali. Namun ternyata dia mengatakan bahwa jenuh ya kayaknya. Hampa ya kayaknya. Mesti gimana ya saya? Subhanallah. Saya ingat sekali waktu mengisi kajian di tempatnya Mas Raffi Ahmad ya. Saat itu beliau baru pertama kali mengadakan kajian di rumahnya. Kemudian saya dihubungi dengan Teguh Wisnu. Wisnu hubungin saya. Wisnu bilang, Ustadz, ini Raffi lagi baru mau ngaji Ustadz. Tapi kalau bisa memang yang mengisi kajian pertama kali itu jangan yang terlalu galak-galak banget lah, kira-kira begitu ya. Kira-kira Ustadz bersedia nggak? Saya bilang, oh boleh, insya Allah. Tapi kenapa ya dia mau tiba-tiba ngaji? Nah itu Ustadz tanyakan sendiri kepada dia. Pada saat saya sampai di sana, ketemu dengan Mas Raffi, terus kemudian saya tanya, apa Mas yang menyebabkan antum itu sekarang jadi tiba-tiba kepikiran kajian tuh apa? Ternyata hal ini terjadi waktu beliau pulang dari Jepang sama-sama dengan Irwansyah. Sama-sama dengan Irwansyah terbang, tiba-tiba Raffi ini nyeletuk gitu. Bukan nyeletuk, hanya sekedar nyeletuk, tidak. Tetapi tampak guratan-guratan keseriusan di wajahnya itu pada saat dia mengatakan, Wan, kok gue hampa banget ya hidup gue. Padahal apa-apa yang gue mau, bisa gue beli. Saat ini mau apa? Langsung. Mau apa? Bisa semuanya. Anak minta apa? Kasih. Istri minta apa? Kasih. Langsung.
Tapi kenapa hampa ya? Kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Sehingga beliau pernah merasakan hampir berada di dalam titik jenuhnya itu. Jenuh banget gue kalau begini nih. Allahu Akbar. Ada orang sukses banget secara dunia, tapi kemudian merasa jenuh. Sampai-sampai bunuh diri kadang-kadang. Bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena ada kehampaan di dalam dirinya. Karena kemudian ada suatu hal yang hilang, yang dia tidak bisa mencari di mana-mana. Nah, ini yang perlu kemudian kita angkat pada kajian kali ini. Tema kali ini yaitu sudah sampai titik jenuh. Sudah sampai titik jenuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang pada saat masa-masa seperti ini, tentunya ada teman-teman juga yang dulunya biasa bekerja mobile keluar rumah, tapi sekarang begitu terbatasnya pergerakan kita. Ya. Sekarang ini bahkan terlihat sekali. Saya banyak dikunjungi teman-teman juga. Tadi malam pun dikunjungi seorang teman yang mana beliau mengatakan, Ustadz, saya udah 3 bulan nggak kerja ini Ustadz. Dirumahkan, tapi sih katanya nggak dipecat. Tapi dirumahkan saja terlebih dahulu. Dia bekerja di suatu perusahaan event organizer yang berhubungan dengan pemerintahan. Berhenti semua katanya. Proyek-proyeknya tidak ada, berhenti semua. Sementara anaknya 2. Kemudian apa? Sudah besar-besar. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Allahu Akbar. Ada orang-orang dihadapkan dalam keadaan situasi sulit seperti ini, maka kita akan merasa wajar kalau mereka merasa ada kejenuhan, ada kekhawatiran, itu wajar. Tapi adalah suatu hal yang tidak wajar kalau seandainya kemudian ada orang-orang yang kita lihat secara zahir ini berhasil, yang bahkan ada sebagian kita yang menambahkan kehidupan sebagaimana dia mendapatkan kehidupannya, namun mereka pun merasa hampa, merasa jenuh dengan kehidupannya. Ini ada apa rupanya? Kenapa itu? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya. Saya akan sampaikan hadis-hadis dulu, ya, agar kemudian kita bisa memahami secara keseluruhan mengenai materi yang disampaikan pada hari ini. Sengaja teman-teman saya bawakan agak pelan ini temponya ya, supaya tidak terlalu cepat nanti saya berbicara sehingga tidak fokus atau bahkan kehilangan poin-poin yang pentingnya nanti. Gitu. Saya izin untuk menyampaikan agak pelan dari biasanya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu kelak akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Seorang itu akan bersama-sama dengan siapa yang ia cintai. Ustaz, ini kok kayaknya hadisnya nggak nyambung, Ustaz, dengan pembahasan kita. Belum, pelan-pelan makanya. Saya katakan, saya sampaikan dulu hadisnya saja. Kita arahnya akan ke sana nanti. Hadis yang saya sampaikan ini, arahnya nanti akan ke sana. Begitu. Ya, akan ke sana. Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. 1. Yang kedua, Allah juga berfirman dalam Al-Quran bahwa Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian serius betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah membuat statement di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita mencintai Allah, maka ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti yang mana? Diikuti seluruh aspek kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Allah. Dan kemudian yang kedua,
Allah menegaskan, kenapa ya Rabb? Kenapa ya Allah? Kok kami harus mengikuti Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh, benar-benar sungguh, kata Allah. Ada lam, ada qad di sana. Biasanya lam dan qad ini terpisah biasanya. Lam merupakan kalimat taukid, penguat itu, ya. Qad juga kalimat taukid atau penguat dalam bahasa Arab, ya. Lam biasanya berdiri sendiri, qad biasanya berdiri sendiri, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, dan seterusnya kan lam sendiri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha, dan seterusnya. Itu pun qadnya berdiri sendiri. Tapi tiba-tiba di dalam satu ayat ini, lam dan qad Allah gabungkan. Allah satukan dalam satu kalimat yang indah sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lam artinya sungguh, kalimat sumpah biasanya. Qad pun begitu. Sehingga seolah-olah di dalam ayat ini Allah bersumpah. Sungguh, benar-benar sungguh, kata Allah, di dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah. Ada contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh inilah yang kemudian harus kita gali, harus kita pahami, sehingga kemudian kita pun bisa jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Pada saat kita jatuh cinta kepada Rasulullah, maka layaknya orang yang mencintai seseorang, layaknya seseorang yang ngefans terhadap seseorang, maka dia akan mengikuti the way of life, gaya hidup dari orang tersebut. Kalau sekarang banyak influencer yang ada di sosial media, maka yang followernya banyak sekali, hati-hati karena mereka akan punya yang namanya pertanggungjawaban nanti terhadap follower mereka itu. Apakah yang mereka posting itu adalah suatu hal yang bermanfaat, sehingga hal yang manfaat ini diikuti oleh para followernya, sehingga menjadi manfaat bagi banyak orang, atau jangan-jangan hal yang dilakukan atau diposting itu adalah hal yang tidak bermanfaat dan cenderung mengajak orang-orang yang melihatnya untuk berlaku kemaksiatan, maka itu pun hati-hati. Itu bisa menjadi ladang dosa jariah bagi dirinya. Subhanallah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Karena apa? Orang itu akan cenderung mengikuti orang yang dicintainya. Dia ngefans sama siapa, maka dia akan cenderung untuk ikut ke sana. Bahkan ada yang totalitas dalam mengikutinya. Semua dari mulai gaya pakaian, gaya rambutnya, kadang-kadang gaya bicaranya pun ditirukan. Subhanallah. Yang bahaya kalau ternyata gaya hidup dari seorang influencer itu, seorang yang mempunyai keterkenalan di dunia ini, ternyata gaya hidupnya itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan follower-follower yang banyak itu, anggaplah dia punya follower 1 juta. 10% aja mengikuti gaya hidup dia yang jauh dari Allah, maka bayangkan sudah ada 10.000 orang-orang, ya, atau 100.000 orang-orang, ya, yang kemudian jauh dari Allah karena seorang yang mempunyai influence, yang mempunyai pengaruh, tapi ternyata dia memilih untuk memberikan pengaruh yang buruk kepada follower-followernya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, oleh karena itu, Allah memberikan satu manusia yang sempurna bagi kita semua, yang patut untuk kita ikuti, yang patut untuk kita contoh dan kita cintai. Sehingga kita pun akan menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan kalau kalian itu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah SAW. Saya mau tanya sama teman-teman, ya, jawab saja dalam hatinya masing-masing. Pernah nggak teman-teman mendengarkan dalam sirah, begitu membaca dalam sirah atau mendengarkan dalam ceramah-ceramah, pernah nggak mendengarkan ada hadis mungkin, ya, yang mengatakan atau pernah menggambarkan bahwa Rasulullah itu hidupnya ada di titik jenuh? Saya rasa tidak akan mungkin pernah kita mendengar hal itu. Nggak akan pernah ada kemudian redaksi yang kita jumpai
bahwa redaksi hadis begitu ya, mengatakan Rasulullah saat itu merasa jenuh dengan hidupnya. Jenuh karena ditinggal wafat oleh istrinya. Tidak. Jenuh karena kemudian Rasulullah dilempari di Taif. Enggak juga. Jenuh pada saat kemudian Rasulullah SAW itu diancam akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Dilempari kotoran unta. Diludahi wajahnya oleh seorang nenek-nenek Yahudi. Ya. Apakah kemudian ada kata-kata jenuh yang mendampinginya? Tidak. Kok bisa ya? Padahal pastinya ujian yang kita dapatkan tidak akan pernah lebih dahsyat daripada ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang soleh terdahulu. Terutama kepada Rasulullah SAW. Nggak usah kita ambil contoh Rasulullah. Terlalu jauh bagi kita menggapainya dan menyamakannya. Coba kita sandingkan saja ujian kita dengan ujian orang-orang soleh terdahulu yang lainnya. Siapa yang mau kita pilih? Bilal ibn Rabah. Gak akan pernah bisa menyamai ujian yang diberikan Allah kepada Bilal dengan kita. Atau siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Gak akan pernah juga kita pun akan menyamai ujian yang diterima oleh Ammar bin Yasir. Kenapa? Karena beliau mendapatkan ujian di usia yang muda. Saat itu usianya muda. Ya. Beliau mempunyai seorang ibu yang sedang mengandung atau hamil besar. Saat itu Ammar bin Yasir ternyata tertangkap oleh gengnya Abu Jahal. Tertangkap. Saat tertangkap, dikata, mau kemana kamu? Ternyata Ammar itu mau ta'lim ke Darul Arqam. Ta'lim kepada Rasulullah SAW. Sudah masuk Islam Ammar bin Yasir. Sehingga kemudian dikumpulkanlah dan ditangkap seluruh keluarganya, termasuk ibunya yang sedang hamil tua. Apa kemudian Ammarnya yang dihukum? Tidak. Yang dihukum pertama kali adalah ayahnya. Ayahnya ditaruh di tengah padang pasir itu dalam keadaan yang terik. Kedua tangan dan kedua kakinya itu terikat kepada 4 kuda yang siap berlari ke arah yang berlawanan. Jadi satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Sudah siap. Saat itu kemudian dikatakan kepada ayahnya Ammar. Dikatakan kepada ayahnya dan dikatakan kepada Ammar pula. Saksikan ini. Saat itu ayahnya diminta untuk kemudian murtad. Keluar nggak kamu dari Islam? Keluar nggak kamu dari Islam? Ternyata tidak bergeming. Ammar bin Yasir. Anak muda, nggak bergeming dia. Saat itu langsung 4 kuda tersebut dipukul dengan keras-keras, ya, sekeras-kerasnya, dan seketika 4 kuda ini berlari dengan kencang ke arah yang berlawanan. Padahal ada 2 tangan dan 2 kaki dari ayahnya Ammar bin Yasir yang terikat di sana. Sehingga kita pun mengetahui akhirnya kedua tangan dan kedua kaki dari ayah Ammar bin Yasir ini pun putus seketika. Dan ayahnya wafat. Subhanallah. Sampai di situ penyiksaannya? Tidak. Kemudian ibunya dalam keadaan hamil besar diikat persis dengan keadaan ayahnya diikat kepada 4 kuda yang siap berlari ke arah yang berlawanan. Namun ternyata di sini siksaannya level up gitu, ya. Jadi naik. Bagaimana? Diambilnya pedang. Kemudian pedang ini dihunuskan ke perut ibu dari Ammar bin Yasir dan dikatakan irtad dianti. Murtad nggak kamu? Murtad nggak? Keluar nggak dari agamamu itu? Namun lagi-lagi tidak gentar dan tidak bergeser keyakinan mereka. Sehingga mohon maaf teman-teman, pedang ini ditusukkan ke perutnya ibunya Ammar bin Yasir, masuk ke dalam sampai menembus bayinya, dan kemudian bayi itu dikeluarkan dengan paksa dari perutnya. Ketika itu juga wafatlah ibu dari Ammar bin Yasir dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Beliau menjadi wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Masya Allah. Apa yang dilakukan terhadap Ammar? Ammar tidak disiksa apa-apa. Perintahkan oleh Abu Jahal, udah lepaskan dia, biarkan.
Biarkan dia nanti gila menyaksikan ayah dan ibunya seperti ini. Biarkan. Apakah kemudian Ammar bin Yasir menjadi orang yang gila? Tidak. Apakah saat itu Ammar bin Yasir kemudian merasa bahwa hidupnya ada di dalam titik yang paling rendah? Ujian yang begitu dahsyatnya, apakah kemudian menghimpit dirinya sehingga bergeser ketaatannya kepada Allah? Nah, tidak juga. Apakah setelah itu ditinggal wafat ayah dan ibunya, Ammar merasa jenuh dengan kehidupannya? Dan terkadang, apakah kemudian dia menyalah-nyalahkan Rasulullah SAW, orang atau sosok yang diikutinya? Atau bahkan mungkin menyalahkan Allah? Tidak. Ammar bin Yasir malah menjadi penerus dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah. Apa kira-kira arti dari semua ini, teman-teman? Bahwa ternyata hal yang kemudian bisa menghilangkan atau menepiskan rasa jenuh terhadap sesuatu yang kita alami di dunia ini adalah pada saat kita memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada saat kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, maka saat itu pun langsung hilang kejenuhan kita. Hilang yang namanya apa? Yang namanya kehampaan di dalam diri kita. Kenapa? Karena hati kita pasti akan penuh dengan rasa cinta dan rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang namanya cinta itu memang butuh pembuktian. Ini intinya. Cinta butuh pembuktian. Kalau orang sudah cinta, apa yang dilakukan pun ikhlas. Seorang ibu cinta kepada anaknya sehingga apapun yang dilakukan anaknya atau apapun yang dilakukan ibu ini terhadap anaknya, maka ibu ini akan ikhlas melakukannya. Ikhlas mengandungnya selama 9 bulan. Karena apa? Cinta. Ikhlas melahirkan dirinya itu dengan bertaruh nyawa, dengan berdarah-darah. Masya Allah. Ya. Kemudian tetap yang namanya ibu ini cinta dan ikhlas kepada anaknya. Habis sampai di situ penderitaannya? Tidak. Seorang ibu pun harus kemudian menyusui anaknya. Dalam Quran bahkan sampai 2 tahun. Menyusui. Besarkan, mendidiknya. Sementara anak-anak yang dididik pada saat besar, terkadang kemudian melukai perasaannya. Menyakiti hatinya. Tapi karena cinta yang ada di dalam dada seorang ibu terhadap anaknya, seorang ayah terhadap anaknya, maka ikhlas mereka terkadang harus menghadapi pembangkangan anak-anaknya, kata-kata kasar dari anak-anaknya. Terkadang derayan air mata harus mereka curahkan di tengah malam untuk kemudian mendoakan kepada Allah agar Allah jangan murka terhadap anak-anaknya. Cinta membuat seseorang itu ikhlas menjalankan apapun yang Allah berikan di dunia ini, skenario apapun yang Allah sudah tetapkan terhadap seorang hamba di dunia ini, karena cinta kepada Allah dan hanya merindukan perjumpaan dengan Allah dan ingin menatap wajah Allah kelak, itulah yang membuat seorang hamba menjadi ikhlas menjalani apapun yang Allah berikan dan titipkan dalam kehidupan ini, sehingga tidak akan pernah mencapai titik jenuh. Semakin ditekan, semakin diuji, semakin yakin dia bahwa Allah mencintai dirinya dengan ujian itu. Ada seseorang berdoa kepada Allah. Pada saat dia berdoa, ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, masuk seminggu, sudah mulai malas dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kemudian mulai dia merasa, aduh Allah kok nggak ngabul-ngabulin doa saya ya. Allah nggak cinta kayaknya sama saya. Hati-hati. Kalau sampai ada perasaan seperti ini, bahkan ungkapan dari lisan kita seperti ini, masuk hukum hadis ke sana. Apa itu? Dalam hadis qudsi. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, ya, Anna 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku
Allah akan menjadi sebagaimana prasangka hambanya. Kalau kita mengatakan, Allah nggak cinta kayaknya sama saya nih, maka Allah akan menjelma menjadi sosok yang tidak mencintai hambanya. Tergantung kita. Mau Allah seperti apa ke kita itu tergantung kita. Tergantung kita. Tapi Allah sudah memberikan gambaran di depannya. Ingat ya, nanti pada saat kalian mulai dewasa, mulai paham antara baik dan tidak baik, yang hak dan batil. Ingat kata Allah. Perintah Allah pertama kali iqra, baca. Baca apa yang dibaca? Kitab suci kalian baca. Karena dengan kalian baca di sana, kalian akan paham. Paham kira-kira apa yang Allah inginkan, bagaimana cara Allah berpikir itu. Ya. Maka kita akan menyelami apa yang Allah inginkan di sana sehingga tidak suudzon kepada Allah. Apa itu? Dari awal Allah sudah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf," kata Allah. Kami akan uji kalian itu nanti ya dengan apa? Dengan ketakutan. Wal ju', dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan dengan kekurangan harta kata Allah. Wal anfus, dan juga dengan jiwa. Was samarat, dan juga dengan buah-buahan terkadang. Tapi lihat kata Allah, wa bassiris sabirin. Ini kunci jawabannya. Jadi ada soal, ada permasalahan yang Allah beritahukan kepada kita, namun kunci jawabannya Allah berikan langsung di belakang. Wa basyiris sabirin. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian-ujian itu. Siapa mereka ya Allah? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang pada saat ditimpa oleh musibah atau ujian, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengatakan, ini semua dari Allah, dan semua pun akan kembali kepada Allah. Yakin dia dengan zat Allah itu. Yakin dengan Allah. Yakin. Dan pada saat itu, kita pun bisa paham, oh, ternyata memang dari awal Allah sudah mengatakan akan menguji kita. Ini kalau kita analogikan, kenapa teman-teman? Kenapa? Pada saat kita mendapatkan jadwal ujian, waktu kita kuliah atau sekolah, ya, ada jadwal ujian nanti akhir semester tanggal sekian. Ujian yang disampaikan itu, tanggal yang sudah disebutkan, kenapa kemudian tidak membuat kita jadi malas sekolah? Jadi nggak taat sama guru-gurunya. Jadi nggak mau mengikuti pelajarannya. Kenapa kita tetap taat kepada guru-gurunya? Tetap masuk sekolah, tetap kemudian mengikuti pelajarannya dengan baik. Padahal jelas-jelas sudah dikatakan nanti akan ada ujian ya. Tapi kok berbeda pada saat kemudian kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kok berbeda kita? Allah sudah mengatakan nanti Allah akan uji ya. Pada saat ada ujian, subhanallah. Kok ada manusia kemudian yang tidak taat kepada Allah, berpaling dari Allah, bahkan meninggalkan agama Allah. Bahkan sebelum Allah berikan ujiannya pun, ada manusia-manusia yang kemudian sudah tidak taat. Pada saat tertimpa ujian dan musibah, lebih-lebih dia. Lebih-lebih. Dia akan menjadi pembangkang yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berbeda? Padahal kalimat ujiannya sama. Sama. Dan Allah sudah memberikan yang namanya kunci jawaban. Sabar dalam menjalankannya. Dan di dalam ayat lain pun Allah sudah menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Falamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Sebelum, kata Allah, mendatangi kalian itu, sebelum datang kepada kalian ujian, sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Ujian yang bagaimana ya Allah? Masatsumul ba'sa. Ba'sun ba'ts. Masatsumul ba'sa. Ujian ya, yang tingkatnya sebetulnya ini masih ujian tingkat terendah. Ujian yang datang dari dalam diri kita sendiri. Rasa malas untuk taat, rasa malas untuk sholat, untuk ngaji, itu dari dalam diri kita sendiri. Rasa malas itu timbul. Itu baru ujian dari dalam kita.
Wad-dharra, kata Allah. Kemudian wad-dharra, ujian, kalau di dalam diartikan di Al-Quran itu kesengsaraan, ditimpa kesengsaraan, kemaratan begitu ya. Tapi secara maknawi, wad-dharra itu adalah ujian yang sifatnya sudah ada lontaran-lontaran dari luar yang menyerang ke kita. Jadi bukan hanya dari dalam diri kita, tetapi ada lontaran-lontaran dari luar. Salah satunya sekarang ini sedang mencuat, yaitu apa? Isu rasisme, diskriminasi, bullying. Itu sudah ada, sudah muncul, dan ini sudah ada dari dulu. Dari dulu. Dan Islam hadir menjawab isu-isu tersebut sebetulnya. Tapi orang yang memilih untuk tidak taat, tidak mau kenal Islam, dan bahkan membenci Islam. Auzubillah. Wazzulzilu. Yang ketiga, yang terakhir, adalah ujian yang bisa mengguncang-guncangkan hati kita. Guncang-guncang. Pada saat hati kita terguncang-guncang seperti ini, yang kemudian bisa membuat kita bertahan, tidak jatuh dalam titik kejenuhan, dan bahkan keputusasaan, adalah karena kita yakin bahwa Allah mencintai kita, dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah cinta, maka tidak ada prasangka buruk yang akan muncul dalam pikirannya. Yang ada hanyalah dia akan mencoba mencari makna hakikat dari kejadian-kejadian yang ada. Sebagaimana kita mencintai pasangan kita, saat kemudian ada satu hari pasangan kita itu agak beda dari biasanya, maka kita kemudian tidak langsung menghukumi bahwa pasangan kita ini sudah ngaco sekali. Tidak. Kita pasti akan berpikir dan mencoba mentolerir. Oh, jangan-jangan ini begini, pasangan saya begini karena ini. Jangan-jangan pasangan saya begitu karena ini. Jadi kita cari sebabnya karena kita tahu bahwa dia itu pasangan kita. Ini nggak begini biasanya, nggak seperti ini. Begitu juga dengan teman-teman dekat kita. Yang sudah kita paham karakternya, dia nggak gini orangnya kayaknya. Ini pasti ada apa-apa. Sama. Pada saat kita sudah mengenal Allah, Allah itu sudah memperkenalkan dirinya dengan dua nama awal. Dua nama yang dipilih dari nama-nama terbaik yang lain-lain. Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah memperkenalkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang yang penuh, ya, seseorang yang penuh kasih sayang, itu tidak akan mungkin berniat untuk mencelakai orang lain. Nggak mungkin. Seorang yang begitu mengasihi dan menyayangi anaknya, maka tidak akan mungkin terbersit dalam pikirannya untuk mencelakai anak tersebut. Nggak akan mungkin. Pada saat seseorang, dan kita ini kadang-kadang berlaku tegas pada anak-anak kita, di mata mereka terkadang ya kita dianggap salah. Ya Allah, ayah kok gitu banget ya? Sama aku dimarahin banget. Padahal kita tegas karena kita mengetahui kalau dia melanjutkan perbuatannya ini, maka dia akan mengalami hal buruk sebagaimana yang pernah kita alami dengan perbuatan itu di masa-masa yang lalu. Kita orang tua paham tentang anaknya, bagaimana dengan Allah yang menciptakan. Pasti akan lebih paham dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Nah, yang dibutuhkan oleh seorang hamba, agar kemudian hamba ini tidak akan pernah jatuh ke dalam titik jenuh kehidupannya, yaitu pada saat dia bisa mengenal Allah, memahami Allah, dan kemudian mencintai Allah. Pada saat itulah seorang hamba tidak akan pernah mungkin masuk ke dalam titik jenuh kehidupan. Karena apa? Karena dia yakin apapun yang terjadi, setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupannya, selama dia menjalankan hidupnya di muka bumi ini, maka itulah yang terbaik bagi dirinya yang Allah berikan. Imma itu dalam keadaan nikmat, maka itu
yang terbaik yang Allah berikan, atau dalam keadaan dia penuh dengan ujian karena dia mengenal Allah, cinta kepada Allah, dia tahu bahwa zat yang mencintainya ini memberikan ujian ini pasti untuk kebaikan bagi dirinya. Dan pada saat dia berdoa, kadang-kadang doanya tidak dikabulkan, maka ingatlah teman-teman perkataan dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, pada saat aku berdoa dan Allah mengabulkan doaku, maka aku bersyukur kepada Allah karena memang ini yang aku inginkan. Pada saat aku berdoa, Allah mengabulkannya, maka aku akan bersyukur kepada Allah karena memang ini yang aku inginkan. Namun, pada saat aku berdoa dan Allah tidak mengabulkannya, maka aku akan lebih bersyukur kepada Allah karena aku tahu inilah yang Allah inginkan. Masya Allah. Pada saat ternyata doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, teman-teman. Ini adalah satu hal yang Allah inginkan, sehingga kita pun akan bersyukur kepada Allah, karena ternyata kita berdoa, doa yang kita lantunkan itu, hal yang kita inginkan itu, ternyata bagi Allah tidak pas atau tidak baik apabila diberikan sekarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tahan doa-doa itu agar kemudian tetap bernilai pahala. Pahala itulah yang kelak Allah berikan di akhirat sehingga dapat memberatkan timbangan kita sehingga akan lebih berat amal-amal kebaikan kita dibandingkan dengan amal-amal keburukan kita. Dan di situ pun Allah mempunyai alasan yang jelas untuk bisa tetap memasukkan kita ke dalam surga. Inilah yang diinginkan Allah. Kita, tugas kita, ikhtiar kita adalah menimbulkan rasa cinta yang kemudian akan berpengaruh kepada keikhlasan kita kepada Allah. Dan ini tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita raih, kecuali dengan ilmu. Kita berkumpul pada pagi hari ini semata-mata untuk kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kemudian bisa mencintai Allah dengan ikhlas dan tulus, sehingga Allah pun akan ridha dan memberikan cintanya kepada kita. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza salfat niyatuhu. Yang namanya ilmu itu, ya, belajar ilmu agama itu, keutamaannya tidak mungkin atau tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan apapun apabila kita benar dalam niat belajarnya. Fakilalahu, kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu itu, Imam? Agar kemudian kita bisa mendapatkan barokah dari ilmu tersebut dan ilmunya bisa bermanfaat. Imam Ahmad menjawab, tuntutlah ilmu semata-mata hanya untuk menghilangkan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat di sana. Kita nuntut ilmu bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk berdebat, bukan untuk merasa kita paling pandai dan paling banyak paham dalil, bukan. Tapi kita menuntut ilmu semata-mata hanya untuk menghilangkan kebodohan kita di hadapan Allah. Selesai. Dan pada saat itu timbul yang namanya keikhlasan. Keikhlasan dalam mengejar ilmu. Terus sehingga ilmunya dapat, berkahnya dapat, dan ilmu yang kita dapat itu bisa kita praktekkan atau amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga masuk kita di dalam ayat surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang namanya perkara-perkara ibadah-ibadah dalam agama kita, perintah-perintah Allah itu, ya, Allah tidak akan terima kecuali ada keikhlasan di dalamnya. Nah, teman-teman,
ilmu akan menghilangkan kejenuhan kita. Dengan ilmu akan muncul rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu inilah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Karena itu ikhlas menghamba kepada Allah sehingga Allah penuhi dada kita dengan qanaah, merasa cukup, merasa tenang, ya, dan juga kelak pada saat kita wafat, maka kelak malakul maut, malaikat maut akan menyapa kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah kamu, keluarlah. Raihlah keridhaan Allah. Allah ridha kepada engkau, keluar. Jadi ruh kita itu akan keluar dengan willingly gitu, dengan sukarela. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian. Segeralah langsung masuk ke dalam barisan hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang bertakwa. Wadkhuli jannati, kata Allah. Dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah berikan rasa cinta yang besar kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan ilmu, dan dalam mengamalkan ilmu yang sudah diterimanya. Dan Allah berikan kemudahan, kelak kita pun akan dikumpulkan bersama-sama. Sebagaimana Allah kumpulkan kita semua dalam majelis ini, maka seperti inilah juga insya Allah kelak Allah akan kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Kalian akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Kita pun insya Allah kelak akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang saleh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sudah sebesarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hub wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Kita langsung sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Betul. Ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau bisa juga raise hand nanti biar bisa bicara dengan Ustaz langsung. Tapi ini Ustaz sebelum ada yang raise hand ada pertanyaan yang saya bacakan dulu ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Saya seorang pelajar berusia 20 tahun. Alhamdulillah saat ini dianugerahi oleh Allah rasa cinta pada seorang wanita. Si wanita alhamdulillah baik dan soleha dalam pandangan saya. Ada keinginan pada diri saya untuk memperbaiki diri dengan harapan mudah-mudahan Allah mempersatukan saya dengan wanita ini. Bagaimana Ustadz dengan keinginan saya seperti ini, takut salah niat, dan apa yang harus saya lakukan agar perasaan saya ke wanita ini tetap ada di jalan ridhonya Allah. Gitu, Ustaz. Jomblo zaman sekarang ya, Masya Allah. Jadi intinya, dia ini karena menginginkan untuk dijodohkan atau wanita itu menjadi jodohnya, begitu kan? Ya. Kemudian dia berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Berusaha menjadi orang yang soleh karena wanita yang dia dambakan. Begitu ya kira-kira ya? Iya. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Arba'in, itu ada hadis di awal itu. Ya, hadis-hadis awal. Atau dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu pun dibahas. Ya, dan hadis ini selalu masuk kemana-mana. Karena memang ini, kalau kita katakan Al-Fatihah itu adalah umul kitab, ya, atau ibunya Al-Quran gitu ya, umul kitab, ya, maka hadis ini secara
makna gitu bisa katakan ini umul hadis begitu. Ya. Hadis ini apa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan begitu. Bahwa orang itu kata Rasulullah SAW, segala amal perbuatannya sesungguhnya ya, niat itu menentukan amal perbuatan. Niat. Jadi amal perbuatan itu bernilai pahala atau tidak itu ditentukan dari niatnya. Semua itu kan niat yang kemudian Allah akan hitung. Salat kita pun dihitung niatnya. Kalau nggak niat salatnya, maka tidak akan berpahala di hadapan Allah. Atau lupa niat, maka salat juga nggak sah. Ya, termasuk puasa. Lupa niat puasa, kemudian puasanya tidak sah. Tidak sah. Nah, maka niat ini menjadi penting. Tergantung amal itu tergantung niatnya. Dan, nah ini hati-hati nih. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ini hadis pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Saat itu yang hijrah, nggak semuanya hijrah itu karena apa? Tidak semuanya yang pada saat itu hijrah karena bertakwa kepada Allah, karena mengikuti perintah Allah. Nggak semuanya. Ada yang ikut hijrah karena penghidupannya di Mekah itu sudah mentok. Sehingga dia ikut hijrah ke Madinah mengharapkan agar kemudian di Madinah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ada juga yang mirip ini dengan yang ditanyakan ini barusan. Ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah gara-gara apa? Gara-gara wanita dambaannya hijrah ke Madinah. Jadi wanita dambaannya hijrah, dia ikut hijrah. Maka kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Yang meniatkan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, dia akan mendapatkan itu. Kehidupan yang baik, tapi dia tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah. Yang menginginkan mendapatkan wanita tersebut, karena dia menambahkannya, maka dia akan mendapatkan wanita tersebut. Tapi hijrahnya tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah. Nah ini bahaya kan? Pada saat kita ingin menjadi soleh itu agar mendapatkan atau dijodohkan dengan wanita itu, maka Allah akan jodohkan. Tapi kemudian khawatirnya Allah tidak hitung perubahan kita itu karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan saja niat, luruskan. Caranya bagaimana? Tat, saya mau meluruskan Tat karena ridho Allah. Tapi kan saya juga mau yang itu Tat. Ustadz kan udah nikah, enak aja ngomong. Saya belum nih. Itu kan jadi bagaimana itu? Dekati yang menciptakannya. Dekati yang menciptakannya. Tapi dekatinya dengan apa? Dengan ikhlas dan tulus bahwa apabila tidak diberikan wanita ini, yakin Allah sudah mempersiapkan wanita yang jauh lebih kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena bisa jadi yang diberikan kepada kita bukan wanita yang soleh dan tidak lebih soleha dari dia. Tapi ternyata wanita yang diberikan, dititipkan kepada seseorang itu adalah seorang wanita yang kemudian dia bisa bimbing, dia bisa nasihati, dan menjadi ladang pahala jariah bagi dirinya, dan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, dan bisa menginspirasi banyak orang. Wanita yang hijrah karena dirinya, karena dia kemudian membimbingnya, dan wanita yang hijrah ini ternyata bawa gerbongnya, wanita-wanita hijrah lain di belakangnya, bersama dengan suami-suaminya. Bayangkan, pahala jariah yang kemudian bisa didapatkannya. Yakin sama Allah. Kalau diberikan yang ini, alhamdulillah. Kata Imam Ali, memang ini yang aku inginkan. Tapi kalau tidak, aku akan lebih bersyukur karena ternyata bukan ini yang Allah inginkan buat diri saya. Saya siapkan yang saya lebih butuhkan untuk mendampingi saya di dunia ini sehingga bisa menyelamatkan akhirat saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa difahami insyaallah, mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz. Ya. Pertanyaan lain Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ikhlas itu berat banget ya.
Sepeninggal ibu saya kok saya setiap waktu menangis terus ketika ingat beliau. Ya. Apakah saya tergolong orang yang meratap? Saya ridho dengan takdir ini. Banyak nikmat Allah yang saya dapat dengan beliau. Di usia beliau yang lama dan di akhir hayat beliau dengan saya. Bagaimana cara meyakinkan hati saya dengan kesedihan ini, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nanya laki-laki perempuan ini? Perempuan. Oke. Baik. Ukhti atau Mbak, ya. Apa yang kita bisa dapatkan manfaat dari kita bersedih yang berkepanjangan? Ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Pasti tidak ada. Ya, tidak ada. Itu hanya bahkan akan membuat kita itu jadi semakin down, depresi, ya, karena sedih berkepanjangan. Ibu kita sudah wafat, ibu Mbak sudah wafat. Ya. Di dalam adab seorang anak terhadap orang tuanya, di dalam kitab, ya, Al-Adab fil Islam, jadi adab-adab di dalam Islam, ada adab kepada orang tua, birrul walidain, adab-adab kepada orang tua. Adab ini dibagi dua. Adab seorang anak kepada orang tua saat orang tuanya masih hidup, dan kemudian yang kedua adalah adab seorang anak terhadap orang tuanya pada saat orang tuanya sudah wafat. Ada kewajiban yang harus dipenuhi seorang anak. Apa itu? Kalau memang Mbak cinta kepada ibunya, rindu, kangen luar biasa, ya, maka jalankan ini. Agar supaya kangennya itu nanti akan bisa terobati. Kapan? Pada saat kemudian Allah pertemukan dan satukan dua-duanya sama-sama di dalam surga. Bayangkan, kalau kita sedih berkepanjangan, malah cenderung meratap, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat, dipisahkan. Orang tua kita masuk ke surga, sementara kita masuk ke dalam neraka. Itu adalah perpisahan yang sesungguhnya. Kalau sekarang sementara saja, sementara itu, sementara. Ya, sebagaimana ibu kita sedang nunggu di waiting room untuk pindah ke alam satunya lagi nanti bareng-bareng sama-sama pada saat dibangkitkan itu kan, seperti itu. Ibu kita duluan aja, beliau duluan di depan kita. Nah, sebaiknya apa yang kita persiapkan sekarang ini? Ada adab-adabnya. Yang pertama, daripada kita meratapi kesedihan ini, lebih baik mulai sekarang kita inventaris. Kita cek. Selama hidupnya, selama ibu kita hidup di dunia ini, kira-kira siapa-siapa saja ya orang-orang yang dicintai oleh ibu kita. Orang-orang yang dekat dengan ibu kita. Saat kita sudah mendapatkannya, maka bina silaturahim dengan orang-orang tersebut. Ini cara kita berbakti kepada orang tua kita. Satu. Yang kedua, penuhi janji-janji orang tua kita kepada orang-orang lain juga. Kalau misalnya ada janji-janji yang pernah terucapkan, atau ada hal yang orang tua kita dulu sedang kerjakan, tapi pada saat beliau wafat, pekerjaan ini jadi terbengkalai atau tidak selesai, apalagi ini bernilai pahala bagi dirinya, maka kita yang melanjutkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, yaitu memohon ampun atau beristighfar bagi ibu kita. Di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ya, Imam Zahabi, beliau menuliskan ada seorang ibu yang di akhirat nanti itu derajatnya naik terus naik terus naik derajatnya. Sampai-sampai ibu ini bertanya, "Mali hadhihi darajah?" kata ibu ini. "Apa ini derajat saya kenapa nih kok naik terus, ada apa ini?" Kemudian dijawab kepada ibu tersebut, "Bi istighfar ibniki salih." Derajat engkau naik ini disebabkan karena istighfarnya anakmu yang saleh. Istighfar anak yang saleh. Daripada kita meratapi, merenungi, dan membuat kemudian kita malah jadi sedih yang berkepanjangan, ujung-ujungnya bisa depresi. Lebih baik kita sibukkan diri kita untuk mensolihkan diri kita. Menjadi anak-anak yang saleh, sehingga doa kita, istighfar kita, permohonan ampun bagi ibu kita, ayah kita,
itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Perhatikan 3 hal ini, maka inilah yang sebaiknya kita jalankan demi memenuhi adab seorang anak yang saleh terhadap orang tuanya. Birrul walidain. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khair. Ada lagi? Di-unmute dulu, Om Igit. Om Igit masih ke-mute itu. Nah. Soalnya ada anak-anak suka teriak-teriak di sini, Dad. Ya, siap. Apa yang harus dilakukan saat jika rasa jenuh itu muncul? Mungkin gini ya, kalau misalnya tadi Ustadz menyampaikan bahwa masalah kita nggak sehebat masalahnya para sahabat ataupun Rasulullah gitu kan. Tapi kan balik lagi, Allah itu kan memberi cobaan kepada setiap orang sesuai kemampuannya. Ya kan, kita kan termasuk manusia zaman sekarang yang pasti Allah nilai kemampuannya kurang gitu, Ustaz. Makanya cobaannya kayaknya gitu-gitu aja kalau dibanding sama Rasulullah sama sahabat. Nah, buat kita yang kalau kadang kan rasa jenuh, capek, bosan itu datang gitu aja dan bisa dibilang umum gitu, Ustaz. Padahal udah ditahan supaya bisa positif dengan kondisi itu. Nah, gimana tuh biar bisa jadi apa yang harus dilakukan biar bisa lebih sabar? Apalagi kalau sebagai perempuan ya, kan umumnya ditambah dengan marah-marah gitu, Ustaz. Terus sama sekalian, Ustaz, lanjut toleransinya buat rasa jenuh itu apa ada nggak sih? Ya boleh jenuh, tapi gimana sih batasannya gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bagaimana kemudian caranya kita untuk mengatasi rasa jenuh pada saat rasa jenuh itu sudah hadir, begitu ya? Pada saat rasa jenuh itu sudah hadir, sementara untuk mencintai Allah saat itu kan butuh proses. Mencintai Rasulullah juga proses, kan begitu ya? Maka terus bagaimana gitu cara kita itu kemudian memenuhi atau yang namanya membunuh rasa jenuh tersebut. Ya, maka rasa jenuh itu ya, bisa kemudian kita bunuh saat itu dengan mendekatkan diri langsung kepada Allah walaupun belum cinta, belum maksudnya belum timbul cinta yang luar biasa, namun pada saat itu dia kemudian langsung melakukan kegiatan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Contohnya apa? Dia bisa zikir. Jenuh datang, astagfirullah. Istighfar terlebih dahulu. Istighfar, kemudian dia berzikir kepada Allah. Saat itu yakin bahwa Allah akan membunuh rasa jenuhnya tersebut dengan apa? Dengan rasa tenang. Diganti rasa jenuhnya dengan ketenangan. Karena janji Allah, alladzina amanu tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang beriman, kata Allah, yang hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang, kata Allah. Orang yang jenuh, ya, orang yang galau, jenuh, hampa, macam-macam itu biasanya karena dia mulai agak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai agak jauh. Karena pada saat seorang itu dekat dengan Allah, ada rasa ini muncul sedikit, dia langsung ingat kepada Allah dan mohon pertolongan langsung kepada Allah. Zikir, dia bisa sholat, dia bisa ngaji. Mana yang paling dia inginkan? Mana yang paling dia kemudian saat itu bisa lakukan, maksud kami, maka langsung lakukan. Hal-hal yang mengingatkan dia kepada Allah dan menguatkan dirinya, sehingga saat itu pun Allah akan menurunkan atau memberikan rasa tenang di dalam hatinya. Yang pertama tadi, ya. Yang kedua, ada nggak toleransi? Boleh nggak sih kita merasa jenuh? Ya, rasa jenuh itu datang tiba-tiba, jenuh nih. Hanya sebatas itu toleransinya.
jenuh nih, langsung kita astagfirullahaladzim. Nggak boleh nih kita jenuh seperti ini. Jenuh itu karena apa? Karena memang udah mulai rasa putus asa dimasukkan di situ. Dan rasa berputus asa ini adalah sifat siapa? Syaitan. Iblis itu kan sifatnya berputus asa. Kalau para ulama mengatakan, kalau saja saat itu, waktu iblis melakukan kesalahan, dia tidak mau sujud, kalau saat itu kemudian iblis memohon ampun kepada Allah, beres. Allah pasti ampuni. Tapi apa yang keluar dari lisan iblis saat itu? Ya Allah, kalau begitu tangguhkan umurku sampai nanti kiamat, agar aku bisa kemudian mencoba menyesatkan anak-anak Adam ini nanti. Sebanyak-banyaknya. Bukannya minta ampun, dia malah mikirnya apa? Ya udah, tolong dong beri penangguhan, biar saya bisa banyak menyesatin mereka tuh. Biarin deh, karena saya udah nggak mungkin diampunin nih. Padahal kalau iblis memohon ampun, selesai permasalahan. Bisa dipahami ya? Tapi tidak. Iblis memilih putus asa. Jenuh akan membawa kita kepada putus asa nanti lama-lama. Ya, jenuh kalau dipelihara, kita ya udahlah, ya jenuh banget nih, udah nggak apa-apa lah gini-gini aja. Akhirnya kemudian kita putus asa dari rahmat Allah. Nggak ada bedanya sama syaitan. Bunuh langsung rasa itu saat kita memikirkan, aduh jenuh nih seperti jenuh, langsung dekatkan diri kepada Allah. Kita jenuh karena kita agak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau ada perasaan rasa takut yang teramat sangat takut nggak selamat di akhirat, nanti itu gimana, Ustaz? Gimana? Rasa takut yang teramat sangat karena merasa takut nggak selamat nanti di akhirat. Ya. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, Allah tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa aman atau dua rasa takut di dalam diri seorang hamba. Pelan-pelan ya. Allah tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa aman sekaligus atau dua rasa takut sekaligus di dalam diri seorang hamba. Allah pasti akan memberikan satu rasa aman dan satu rasa takut. Tapi kapan Allah memberikannya? Pada saat seorang hamba merasa aman dengan perbuatan-perbuatannya di dunia, aman saja. Tidak ada rasa takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan berikan rasa takut yang luar biasa pada saat di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, pada saat seorang hamba merasa takut, khawatir sekali. Bagaimana dengan dia, kehidupan dia di akhirat nanti? Khawatir, takut dia. Takut kepada Allah, takut kepada murkanya Allah, takut ibadah-ibadahnya tidak diterima, takut belum cukup. Maka janji Allah akan memberikan ketenangan pada saat di akhirat nanti. Ya, jadi bersyukur antum. Ada rasa ketakutan yang luar biasa pada saat ini kepada Allah, maka kelak Allah akan berikan ketenangan. Tapi rasa takut ini nggak apa-apa punya, cuman ketaatannya ya ditambah, gitu ya. Jangan rasa takut aja tapi nggak sholat, takut aja nggak puasa, ya sama aja itu. Ya makin takut itu nantinya ujung-ujungnya. Tapi rasa takut ini yakinkan hadis Rasulullah SAW. Dia takut di dunia sehingga dia menambah ketaatannya kepada Allah, maka kelak Allah akan berikan ketenangan pada saat di akhirat nanti. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, ada yang ingin bertanya langsung, Ustaz? Mbak Adila, boleh silakan bertanya langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dikasih kesempatan bertanya ini, Pak Ustadz. Mau bertanya, tadi udah tentang jenuh ya dalam kajian. Cuma gini, kalau saya tuh sering banget denger kajian, kadang-kadang kalau lagi di jalan pun saya dengernya kajian, tapi ada satu titik yang saya itu udah, bosen banget ya nih denger kajian terus ya. Nah, itu wajar nggak sih seperti itu? Dan akhirnya sih saya ngakalinnya,
ya saya ganti dengan murotal, saya ganti dzikir. Nanti satu saat sih emang tumbuh lagi, pengen lagi. Tapi itu wajar atau enggak? Terus satu lagi boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Kebetulan saya paramedis. Mm-hmm. Terus saya kalau misalnya melakukan tuh ada salah satu, misalnya saya selalu melakukan tindakan kepada pasien gitu ya. Tindakan ya apa misalnya kayak apa namanya, mungkin pasang infus atau ngambil darah atau bersih telinga gitu ya Pak Ustadz. Terus kan dikatakan bahwa kita harus selalu membaca bismillah, semoga itu akan menjadi berkah gitu ya Pak Ustadz. Nah kalau misalnya apakah setiap saya satu hari itu selalu harus, setiap tindakan itu selalu bismillah, 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 atau boleh nggak meminta dari awal bahwa seluruh di hari itu Allah memberikan berkahnya setiap apa yang saya lakukan? Mohon masukannya ya Pak Ustadz. Terima kasih, jazakallah khair. Wa iyaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena qadarullah memang jam 12 persis sehabis zuhur ini ada 2 orang yang akan konsultasi dan masalahnya urgent sekali yang saya nggak bisa terlambat sepertinya, begitu ya. Jadi saya minta izin, mungkin ini pertanyaan terakhir. Baik. Yang pertama tadi, yaitu mengenai, apa tadi ya? Segitu ya? Sering mendengarkan kajian, tapi iya. Apakah wajar? Iya. Maka itu wajar kok. Wajar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itulah makanya kemudian diberikan sarana kita untuk melakukan ketaatan dengan jalan-jalan yang berbeda-beda. Dalam arti begini. Kita kalau lagi i'tikaf, misalnya, i'tikaf, itu tapi sholat terus itu pasti akan ada rasa bosan itu kan? Rasa bosan. Padahal di waktu yang sama. Pada saat kita sudah mulai agak rasa bosan sholat, akhirnya kita berhenti dulu, kita baca Quran dulu. Baca Quran, udah mulai bosan, misalnya ya. Kemudian apa? Zikir dulu. Zikir, ternyata ada kajian dulu. Jadi selalu di apa ya namanya? Di mix and match begitu. Nggak apa-apa. Kalau pada saat sudah, terlalu sering dengar kajian sehingga gregetnya nggak ada lagi nih. Ikut kajian tapi nggak masuk nih bahannya. Ya, maka kita alihkan dulu dengan yang lain selama masih dalam koridor ketaatan. Begitu ya. Jadi wajar, nggak apa-apa. Jadi ganti dulu dengan yang lain, niatnya untuk apa? Refreshing, kemudian balik lagi nanti untuk mencari ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Segala aktivitas yang kita lakukan apabila tidak kita sematkan minimal kata-kata bismillahirrahmanirrahim di dalamnya, fahuwa abtar, kata Rasulullah. Maka akan terputus. Terputus apa? Terputus nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terputus. Nah, boleh nggak berarti Ustadz, kalau gitu saya mau rapel nih. Saya ngomong bismillahnya dirapel di depan gitu kan? Betul ya? Baik. Iya. Boleh saja. Diniatkan keluar dengan bismillah, ya. Ulang nanti pun dengan alhamdulillah, ya bismillah lagi untuk melangkahkan kaki ke rumah. Boleh. Innamal a'malu bin niat. Iya. Tapi sayang. Kenapa sayangnya? Man qara'a harfan min kitabillah falahu asrul hasanah. Ya, walam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun wa likulli harfin asrul hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, min kitabillah, dari Quran, ya, apa yang ada tercantum dalam Al-Quran, satu huruf saja, baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga pada saat kita membaca alif lam mim, ada 30 kebaikan yang sudah Allah titipkan di dalamnya. Alif lam mim. Bayangkan kalau bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Sudah berapa kebaikan? Kalau kita baca hanya di awal, di depan saja waktu pagi itu, berarti kita hanya mendapatkan kebaikan itu saja,
kesananya ya tidak ditambahkan lagi begitu. Sayang nggak kira-kira? Iya. Sayang. Iya. Maka pada saat kita mau melakukan apapun, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seingat kita, pada saat kita ingat, bacakan. Bacakan. Karena apa? Bisa jadi keistiqomahan kita pada saat membaca bismillah dalam setiap kegiatan, jangan-jangan malah ini yang bisa mengundang rahmat Allah turun, sehingga Allah pun ridho memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Gitu ya. Amin. Ya, insya Allah. Amin. Baik.